Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, bertemu lagi di materi pelajaran kita. Materi kita kali ini adalah akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Akhlak terpuji itu yang akan kita bahas adalah ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita lakukan adalah, silakan disimak baik-baik ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas, anak-anak? Baiklah, ibu akan jelaskan. Ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlasa yuhlisu ikhlasan, yang artinya memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semata-mata menaati perintahnya. Sementara orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Ada yang di sini namanya mukhlis. Ya, mukhlis itu artinya orang-orang yang berbuat dengan ikhlas. Jadi kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kita harus ikhlas. Jangan marah-marah kalau disuruh sama ibunya sholat, disuruh sama bapaknya belajar. Harus ikhlas dari dalam hati. Bu, saya enggak mau sholat kalau enggak dikasih uang. Nah, kalau untuk anak TK mungkin boleh kita, ayo yang rajin sholat nanti ibu kasih hadiah. Biasanya begitu. Tapi kalau di usia kalian, iming-imingnya tidak boleh lagi dalam hal materi kalau untuk ibadah. Beda kalau untuk memang pekerjaan yang lain. Ya, kalau untuk ibadah, iming-imingnya apa? Pahala, karena memang itu dari Allah. Yang rajin sholat akan dapat surga, yang tidak sholat akan dapat neraka. Selanjutnya, kita akan membaca dalil tentang perintah beramal secara ikhlas. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ingat enggak kapan kalian baca ini? Pasti kalian sering baca ayat ini. Ayo yang rajin sholat pasti sering baca ayat ini. Karena ayat ini potongannya ada di doa iftitah. Ada ketika kalian sholat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kalian rajin sholat, pasti sering membaca ayat ini minimal 5 kali sehari. Tapi kalau tidak pernah sholat, pasti baru kenal ayat ini ketika ibu menjelaskan. Ayo, semua pada rajin sholat belum? Iya, kita berusaha membiasakan nak ya, karena kalian sudah SMP, kalian sudah harus rajin sholat.
Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita harus ikhlas ketika kita melaksanakan sesuatu karena adalah untuk meminta ridha Allah, berkahnya Allah. Selanjutnya, nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas. Apa nilai-nilai positif yang akan kita ambil dari perilaku ikhlas? Yang pertama, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang ikhlas akan mendapat keberkahan dari Allah baik dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah akan kita dapat. Misalnya kita memberi sedekah kepada orang miskin di jalan, misalnya tetangga kita yang mungkin tidak kemampuannya lebih di bawah kita beri dengan ikhlas, bukan karena mengharap pujian dari tetangga, tapi ya Allah saya kasih ini, ya Allah berikan juga saya. Kita mengharapnya balasannya dari Allah. Tidak apa-apa kita memberi orang tapi mengharap balasan dari Allah, kecuali kalau kita mengharap balasan dari manusia, mengharap pujian dari manusia, itu yang salah. Tapi mengharap balasan dari Allah itu yang benar. Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap apa-apa, bukan, tapi mengharapnya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi kuat. Jadi orang yang ikhlas beramal itu akan selalu termotivasi untuk berbuat baik, terus termotivasi. Kemudian amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas semua perbuatannya akan diterima Allah karena memang niatnya sudah ilallah, demi Allah. Dia, ya Allah demi Engkau, demi perintahmu saya melakukan ini. Karena kalau semata mengharap pujian dari orang, ya pujian itu tuh yang kita dapat. Memang kita akan dapat pujian, tapi stop dengan pujian itu. Tujuannya hanya jangka pendek. Kita memberi orang, membantu orang tua bukan karena ikhlas, tapi karena uang. Ya uang toh itu didapat, tapi ridho Allah tidak didapat karena sudah kita salah di niat. Yang terakhir adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua nilai-nilai positif yang kita dapat dari perilaku ikhlas. Lalu bagaimana cara kita membiasakan perilaku ikhlas? Apa caranya supaya kita itu terbiasa berperilaku ikhlas? Apa yang kita upayakan gitu? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah biasakan dulu memberi. Nah, lihat di hatimu ketika kamu memberi, ada orang yang memujimu, kamu berbangga hati tidak? Kamu merasa besar kepala enggak? Kalau itu masih, maka perbaiki lagi niatnya. Berusaha lagi untuk memberi lagi, membantu lagi orang, bekerja lagi dengan ikhlas, bekerja lagi. Karena semakin kita membuat kebaikan kemudian mendapat pujian, disitulah kadang-kadang niat awal kita yang awalnya ikhlas kadang berbelok. Jadi biasakan memberi. Jadi supaya kita terbiasa berbuat ikhlas, itu biasakan rajin memberi ke orang. Kemudian ketika kamu memberi, ada orang yang mencela, sok ikhlas lu, sok ini lu, sok dermawan lu. Itu adalah ujian lagi. Biasakan terus, tetap lakukan. Jadi caranya itu ketika dipuji, sering kita dengar di media sosial, ketika dipuji tidak terbang, ketika dihina juga tidak hancur. Jadi itulah sebenarnya ikhlas. Ketika kamu memberi, kamu dipuji tidak terbang. Ketika kamu memberi kemudian dihina orang, juga tidak membuatmu terpuruk. Nah, di situ kita uji. Semakin sering kita memberi, semakin keikhlasan kita akan tinggi. Ibaratnya seperti pisau yang sering diasah, semakin diasah itu akan semakin tajam. Jadi mengasah keikhlasan itu adalah dengan memberi.
Mungkin awalnya berat, ya Allah, uang jajanku cuma 5.000, kok aku harus beri ke orang 1.000. Terus aku kayak mana? Nggak apa-apa, latihlah besok, karena insya Allah Allah akan membalasnya. Mungkin tidak kontan hari itu, tidak mungkin ujuk-ujuk ada uang jatuh dari langit. Bisa saja ternyata tiba-tiba ada orang yang lebih kaya dari kita memberi kita ide, rajinnya sekolah, rajinnya sholat, rajinnya ke masjid. Tiba-tiba dia kasihan ke kita, ini dek, uang 100.000 untuk kamu beli sarung ya, karena kamu rajin. Kayak gitu, beli sarung untuk sholat, beli jajan. Nah itu kadang-kadang pernah enggak tiba-tiba terima dapat uang dari orang yang tidak disangka-sangka. Kamu enggak kerja ke orang itu, cuma tiba-tiba ketemu hari itu dan tiba-tiba kamu dikasih uang sama dia. Nah itu adalah salah satu contoh balasan Allah atas kebaikan kita. Kita tinggal langsung ingat, ya Allah, kebaikan apa yang telah saya lakukan, kok tiba-tiba kamu kasih saya rezeki yang tiba-tiba seperti ini. Seperti itu. Nah anak-anakku mulai paham kan apa itu ikhlas, apa contoh-contohnya, apa ayatnya, bagaimana cara membiasakan diri agar ikhlas. Kalau sudah paham, kita menjelaskan berikutnya tentang taat. Apa itu taat? Siapa yang mengerti? Nah iya betul, taat itu adalah menuruti perintah. Nah ibu akan menjelaskan lagi apa pengertian taat sebenarnya. Yang selama ini kita kenalkan yaitu menuruti perintah, itu taat. Nah dari taat itu berasal dari bahasa Arab juga. Jadi bahasa Indonesia kita ini banyak bahasa serapan anak-anak ya. Taat itu berasal dari bahasa Arab. Ta'a, ya ta'u, tu'an, ta'atan, yang berarti tunduk, patuh dan setia kepada si fulan atau kepada Allah. Adapun taat yang dibicarakan dalam bab ini, dalam pelajaran kita, ialah sikap tunduk dan patuh setia kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangannya. Itu yang akan kita bahas. Jadi tentang ketaatan kita kepada Allah. Karena muara ketaatan itu sesungguhnya adalah kepada Allah. Apapun yang kita taati dalam dunia ini, taat kepada ibu, taat kepada bos, taat, harus muaranya ke Allah, landasannya ke Allah. Jika ketaatan itu tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah, maka laksanakan. Tapi jika ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah, maka tinggalkan. Misalnya tiba-tiba teman kita nyuruh kita komitmen ya, sahabat ya, persahabatan kita ya, harus setiap hari kita harus ketemu di sini untuk merokok misalnya, nauzubillah ya. Itu iya bos, karena dia mau taat sama ketua gengnya, akhirnya dia datang. Nggak boleh, karena ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, apa contoh-contoh perbuatan taat? Contoh taat kepada Allah dan Rasul-Nya: menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, menghormati dan menuruti perintah yang baik dari orang tua, berbuat jujur, berkata yang baik dan benar, dan tidak bermaksiat. Nah itu anak-anakku contoh perbuatan taat. Selanjutnya, apa sih ayat tentang keharusan taat? Apa pula nilai-nilai positif dari taat? Pertama, memperoleh ketenangan batin. Karena kita taat melaksanakan perintah Allah, taat sholat, akhirnya batin kita tidak merasa kacau, batin kita tenang. Kalau habis sholat, perasaannya seperti apa? Tenang kan? Ya Allah, alhamdulillah saya sudah melaksanakan perintahmu. Kalau kita terlambat sholat, kita seperti orang yang berutang, ya kan? Seperti sedang punya utang. Kalau bagaimana sih rasanya punya utang? Takut kan? Kepikiran terus. Nah, kemudian akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi muara ketaatan kita adalah Allah dan Rasulnya. Bagaimana jika ulil amri itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah? Boleh tidak kita melawan? Jawabannya boleh. Revolusi Islam Iran, kalau kalian tahu, itu karena pemimpinnya zolim, akhirnya terjadi revolusi. Nah, tapi dalam hal ini tidak harus asal melawan, menjelek-jelekkan, tidak, harus terkoordinir. Perlawanan yang kecil tidak akan ada artinya, tapi perlawanan itu juga harus punya landasan yang kuat. Betul enggak kita, pemimpin kita sudah zolim? Betul enggak dia bertentangan dengan aturan-aturan Allah? Itu harus punya bukti semua. Kita harus paham tentang undang-undang, paham tentang aturan-aturan, tidak asal berkuar-kuar di media sosial. Ini tidak harus asal menebar berita-berita hoax, tidak boleh. Justru kalau seperti itu akan dituduh makar, dan apa hasilnya kalau makar? Ya melawan akan ditindak oleh petugas keamanan. Jadi hati-hati anak-anakku. Kita memang boleh tidak taat kepada pemimpin, tapi kita harus punya bukti-bukti otentik, bukti landasan hukum yang kuat bahwa ini dia sudah betul-betul melanggar, sudah jauh dari aturan Allah. Seperti saat ini, hanya karena kebenciannya kepada pemimpin tertentu, kemudian menebar berita bohong, berita hoax, akhirnya masyarakat jadi bingung. Masyarakat tidak lagi mampu menemukan perbedaan mana kabar benar, mana kabar hoax. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, bagaimana contoh-contoh taat? Bagaimana membiasakan taat? Cara membiasakan taat adalah rajin melaksanakan perintah Allah, mengerjakan sholat, puasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, jika mampu melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan ikhlas. Kemudian menjauhi larangannya, minuman keras, menyembah berhala, makan makanan yang haram atau syubhat. Jadi biasakan. Mungkin awalnya kita tidak terbiasa sholat, awalnya tidak terbiasa melaksanakan puasa, semua tidak terbiasa. Tapi seperti kata ibu tadi, bahwa semakin diasah akan semakin lancar. Ibarat air, jika dia tersumbat, jangan hentikan alirannya, buka sedikit. Cara membuka alirannya itu adalah dengan rajin. Awalnya mungkin hanya sholatnya tidak sholat duhur karena asik main, ya kan? Asik main game, tidak sholat isya karena ketiduran tuh. Nah itulah tentang cara membiasakan taat kepada Allah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang khauf. Dalam Islam kita juga diajarkan tentang khauf. Apa itu khauf? Khauf adalah artinya takut. Ini juga berasal dari bahasa Arab yang khaufa, ya khaufu, khaufan, yang berarti takut. Islam mendidik umatnya untuk memiliki rasa takut akan murkanya Allah. Tapi takut kepada Allah berbeda porsinya dengan takut kepada setan, jin. Kalau takut kepada setan dan jin, mendekat atau menjauh? Menjauh. Tapi takut kepada Allah itu justru kita harus mendekat. Karena kalau kita menjauh, Allah akan murka. Allah itu maha cinta kepada kita, maha sayang kepada kita. Kalau kamu menjauh, Allah akan marah dengan balasannya neraka. Tapi kalau kamu mendekat, kamu rajin sholat,
mendekat kepada Allah itu dengan melaksanakan perintahnya. Jadi karena kita takut diberi neraka, maka kita harus mendekat. Tapi berarti kita tidak ikhlas dong, Bu, kalau misalnya kita sholat karena takut kepada Allah. Bukan tidak ikhlas, takut itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Karena beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah itu juga ada tuntunannya, ada ajarannya, ada perintahnya. Perintahnya di mana? Perintahnya ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi antara ikhlas dan khauf itu tidak bertentangan. Silahkan mendekati Allah lewat jalan mana. Ini ibarat pintu. Kita taat kepada Allah mau lewat jalan khauf atau lewat jalan ikhlas. Ini tidak bertentangan. Selanjutnya apa nilai-nilai positif dari khauf? Yang pertama, khauf bisa menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. Karena kita takut kepada Allah, akhirnya kita juga takut berbuat dosa. Kita takut siksa Allah, maka kita juga takut dengan nikmatnya dosa. Kemudian kualitas ibadahnya selalu meningkat karena khawatir ibadah-ibadah yang telah dikerjakan banyak kekurangan. Dan ketiga, terhindar dari rasa ujub atau sombong dan rasa ria atau ingin dipuji dengan ibadah yang telah dikerjakan. Itulah tentang nilai positif dari khauf. Lalu bagaimana cara membiasakan diri bersikap khauf? Bagaimana cara membiasakan diri supaya kita takut dengan siksa Allah, siksa neraka, siksa tidak ditemui Allah ketika di padang mahsyar. Lalu bagaimana membiasakan diri bersifat khauf? Yang pertama, mengingat dosa yang lalu karena belum tentu diampuni Allah. Pertama adalah kita muhasabah, mengingat dosa-dosa diri kita. Kita muhasabah, menghitung apa sih yang telah saya lakukan tadi. Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita pernah menyumbang orang, pernah puasa 30 hari selama Ramadan, lupakan. Jangan mengingat terus, aku punya kok tabungan. Seperti menabung, kalau kamu hitung terus itu sudah di dalam ini sudah 1 juta. Pas dibuka ternyata zong. Ternyata cuma 500.000 cuma karena kita salah hitung. Jadi tidak usah dihitung-hitung itu ibadah. Jadi kalau sudah sholat jangan dihitung. Saya sudah kok ini zikir, pokoknya saya sudah paling soleh. Enggak, takutnya kita zong. Maka kita melupakan. Kalau sudah berbuat baik lupakan. Jangan diingat terus. Sudah sumbang ini itu loh pernah aku sumbang tapi dia aku sudah ku tolong malah dia enggak mau tolong aku pas aku minta tolong. Jangan seperti itu. Enggak boleh ya. Kemudian mengukur dirinya dengan orang saleh. Jadi kita membandingkan dengan diri kita. Jadi kalau dalam hal dunia itu kita lihat, masya Allah, itu anak-anak rajinnya sholat, saya apalah ini. Jangan lihat, itu aja sudah besar, sudah tua masih minum-minum, misalkan itu aja sudah tua enggak mau sholat. Jangan seperti itu. Tidak terlampau menambahkan gemerlapnya dunia. Jadi jangan terlalu teriming-iming dengan dunia. Kemudian bersikap hati-hati dalam berusaha agar rezeki yang diperoleh halal dan berkah. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas tentang tobat. Apa itu tobat? Tobat juga berasal dari bahasa Arab, artinya taba yatubu taubatan, yang berarti kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi itu artinya tuh orang yang menyesal, ya Allah astagfirullahalazim, kok saya sudah tadi menghujatnya, menghinanya, itu tobat. Tapi tobatnya masih di mulut. Tobat dengan lisannya masih. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kita boleh bertaubat. Allah tetap akan menerima taubat kita. Jangan berputus asa. Allah tidak akan mengampuni dosa aku sudah terlalu banyak dosa. Lebih baik aku bunuh diri. Astagfirullahalazim. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kamu sudah melakukan dosa besar, jangan dengan bunuh diri. Karena kalau dengan bunuh diri, dosa belum sempat taubat, maka kamu akan betul-betul dijerumuskan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Jadi bertaubat membersihkan diri itu satu kesatuan, karena taubat adalah sesungguhnya membersihkan diri dari dosa, bukan hanya mensucikan secara fisik tapi mensucikan juga secara batin, sehingga dua kata taubat dan mutahharin ini pasti bersinggungan. Selanjutnya nilai-nilai positif dari taubat. Yang pertama, Allah akan mengganti dosa orang yang mau bertaubat dengan kebaikan. Yang kedua, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Yang ketiga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang keempat, mendapat pahala dan keberuntungan. Jadi jangan ragu bertaubat. Bertaubatlah. Jika kita pernah berdosa di masa lalu, taubatkan. Segera meminta ampun kepada Allah. Tapi jangan setelah bertaubat melakukan lagi. Taubat sambal. Taubatnya kayak habis makan sambal, ndak lagi mau makan pedas. Besoknya makan lagi. Sementara Allah menyuruh kita tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sesungguhnya sebenar-benarnya taubat. Jangan taubat sambal. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana membiasakan diri berperilaku taubat. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, tidak meremehkan perbuatan dosa meskipun dosa kecil. Ketiga, tidak menunda-nunda taubat. Keempat, segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Dan yang kelima, setelah bertaubat berupaya meningkatkan amal soleh dan menjaga diri agar tetap istiqomah dalam mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang salah yang Ibu jelaskan, Ibu minta maaf, karena itu di luar dari kesengajaan Ibu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.